Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva dari kelas 10 TKJ 2 yang menjelaskan mengenai biner dan konversinya serta IP address dan penjelasannya. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai biner. Biner itu adalah sistem bilangan yang berbasis dua angka yang terdiri dari 0 dan 1. Biasanya biner itu dipakai untuk pengelamatan IP dan di lain sisi sebagai bahasa komputer untuk memprogram dan memproses data. Karena apa? Karena komputer tuh nggak ngerti bahasa kita, dia cuma ngerti 0 sama 1 yaitu biner. Pertama-tama akan aku jelasin sistem bilangannya. Sistem bilangan itu terbagi menjadi 4 termasuk binar. Desimal, oktal, dan hexa. Masing-masing dari 4 ini memiliki basis yang berbeda. Jika desimal memiliki basis 10, yaitu dari 0 sampai 9. Jika oktal memiliki basis 8, yaitu 0 sampai 7. Untuk hexa sendiri, dia memiliki angka sampai 0 dan 9, serta huruf dari A sampai F. Kita lanjut ke konversi dari sistem bilangan tersebut. Pertama-tama akan saya contohkan konversi biner dari biner ke desimal ya. Ini satu contoh soal biner ya. Nah, karena biner itu basisnya 2, untuk menghitung semua ini tuh kalian perlu pangkatin dulu si 2 ini dari 0. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64, dan 2 pangkat 7 itu 128. Pertama-tama kita hitung dari belakang ya, karena kalau biner itu kan dari belakang. Cara ngitungnya gini, kalian tinggal lurusin aja ke sini, kalian sesuaiin. Ini 2 pangkat kosong berarti kan 1, 2 pangkat 1 itu berarti kan 2, itu seterusnya. Jadi 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Habis itu kita kali. Tapi karena si 0 ini semua yang dikali sama 0 itu hasilnya kosong, jadi kita coret aja karena percuma. Nah, setelah itu kita hitung semua sisanya yang udah kita coret. Di sini 4 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 1. 64 tambah 32 itu 96 ditambah 1 97 dan ditambah 8 jadinya 105. Ini dari biner ke desimal. Lanjut kita dari biner ke oktal. Untuk soal kita pakai yang sama ya.
sebenarnya sama saja, cuman yang membedakan itu kalau oktal kita sekat 3. 1, 2, 3 kita sekat. 1, 2, 3 kita sekat. Nah, sisanya apa? Sisanya 1. 1 kan nggak bisa ya, karena kita harus betulnya 3, tambahin 0, 2. Jadi ya tetap aja gak ngaruh, sama aja sih. Cuma sebagai pelengkap. Ini 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Yang nolnya kita coret, sisanya 1, 5, 1. Berarti dari biner ke oktal itu hasilnya 1, 5, 1. Lanjut kita ke heksa. Kita pakai soal yang sama juga. Untuk heksa sendiri, kalau oktav kita sekat 3, kalau heksa kita sekat 4. 1, 2, 3, 4. Ini sudah 3. Sama kayak tadi kita tambahin 0 aja 1. Kita ulang 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Yang 0 kita coret. Sisanya kita hitung. 4 tambah 2, 6. 8 tambah 1, 9. Hasilnya 69. Heksa. Untuk penghitungan persekat jangan ditambah bawahnya ya. Untuk hasil langsung tergabung aja, tapi jangan ditambah gitu. Nah, kita lanjut ke IP. Kalau kalian belum tahu, IP address itu semacam pengalamatan, kayak itu serangkaian kode unik yang ada pada perangkat untuk mengidentifikasi. Kayak alamat rumah kalian aja lah. Kita kan kalau mau kirim data kan pasti ada alamatnya dong. Nah, itu namanya si IP ini. Untuk sekarang aku ngebahasnya IP address yang versi 4. IP address versi 4 tuh dia tuh punya 32 bit dan 4 oktet. Masing-masing oktet itu mempunyai 8 bit ya, karena 32 bagi 4 itu 8. Setiap IP itu punya kelasnya masing-masing. Kebetulan yang biasa dipakai untuk IP 4 itu dia kelas A, B, sama C, tergantung kalian butuhnya yang mana ya. Untuk oktet pertama, kelas A itu dari 0 sampai 127. Untuk kelas B dari 128 sampai 191. Dan dari kelas C sampai 192 sampai 223. Masing-masing kelas memiliki IP publik dan privatnya masing-masing. Ini itu beda-beda ya. Untuk kelas A, IP privatnya itu ada di 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi
Di saat IP kelas 10 itu depannya di saat IP kelas A itu depannya 10 itu udah pasti privat. Mau 3 oktet di belakangnya berapa juga kalau depannya 10 itu privat. Kita lanjut ke kelas B. Kelas B itu IP privatnya dari 172.16 sampai 172.31.00. Dari range gini ini itu berarti privat semua. Misal 172.17.0.0 itu berarti apa? Itu masih privat ya, karena masih masuk range ini. Untuk kelas C, dia coba punya satu IP privat kayak kelas A, yaitu 192.168.0.0. Maaf salah deh. Ini sampai 255 ya. Nah, kalau si IPC ini dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, ini privatnya ya. Kalau IP publiknya gimana? Di luar dari semua ini itu berarti publik. Tapi kalau mau lebih lengkapnya, kalau mau lebih lengkap dia terdirinya dari 4 ya. Kalau IP pabrik dari A itu dari 0.0.0.0 sampai 9.255.255.255. Nah, habis itu kita langsung ke 11. Karena apa? Karena si pabriknya ini ada di karena si privatnya ini ada di 10. Kita langsung ke 11 sampai dengan 127.255. Nah, kalau yang B, dia dari 172 titik maaf ya, dia dari 128.0.0.0 sampai 171.255 sampai 172.15.255. Untuk 172.16 kan itu udah masuk si privat ya. Langsung kita ke 172.32.0.0 sampai 191.255.255. Nah, untuk IP publik A sama B kurang lebih begini. Untuk yang C dari 192.0.0.0 sampai 192.167.255. Karena apa? Karena 198 udah masuk ke IP privat.
Lanjut kita ke sesudahnya ya. 109.169.0 sampai 223.255. Kurang lebih untuk IP publik ABC ini begini. Lanjut kita ngitung hostnya ya. Dalam IP itu ada yang namanya network, broadcast, sama host. Termasuk sama yang kelas tadi ya. Kelas sama server. Server tuh yang privat atau enggak gitu. Kita ambil contoh dari semua kelas itu ya. Misalnya kalau kelas A, kita ambil dari 1, 2, 3, 4. Untuk kelas kan udah pasti kelas A ya. Kelas A. Untuk server karena depannya ini bukan 10, jadi dia servernya public. Nah, untuk network kalian itu ngambil angka yang paling rendah. Untuk kelas A yang dipertahankan itu cuma oktet pertamanya doang. Jadi yang 3 lainnya itu diubah sesuai si ini. 1, 0, 0, 0. Kalau kalian nanya kenapa 0? Karena 0 itu angka yang paling rendah di IP. Lanjut kita ke broadcast. Kalau broadcast sebaliknya, kita ngambil angka yang paling tinggi, yaitu 255. Nah, untuk host kalian bisa ngambil angka yang lebih tinggi dari network dan lebih rendah dari broadcast. 1 tapi ya. Karena saya nggak bisa jelasinnya, lihat aja. Nih kodenya kenapa 1? Karena dia lebih tinggi 1 dari si 0 sampai 1 titik 255, 254. Nah, ini untuk si networknya ya, ini untuk si broadcastnya. Ikutin paling rendah paling tinggi. Nah, ini yang paling rendah bawah 1 dari si broadcast. Ini untuk yang A. Untuk yang B juga sebenarnya sama aja kayak begini, cuman dia tergantung ambil oktetnya berapa. Kalau yang B terasa 172 168.2.4. Nah, ini masuknya ini masuknya kelas kelasnya tuh kelas B. Servernya itu dia public ya, karena nggak termasuk ke 172.16 sampai 172.31 itu. Terus ini itu kita ambil cuma angka 2 nya doang ya, 1, 2 oktetnya doang.
Jadi 172.168.0.0. Broadcastnya 172.168.255.255. Untuk hostnya 172.168.01 sampai 172.168.255.254. Kurang lebih sama ya, cuman berbeda dua ini. Untuk yang C, dia ini cuman ngambil si oktav paling belakangnya doang. Oke, keempat. Ini kelasnya udah pasti kelas C ya. Servernya karena ini 192.168, ini servernya privat. Untuk networknya kita ngambil cuma satu, ya udah 192.168.1.0. Broadcastnya 192.168.1.225. Untuk host 192.168.1.1 sampai 192.168.1.255. Ya. Untuk kali ini mungkin itu aja yang saya jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.